Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran administrasi transaksi yang merupakan materi lanjutan dari bukti transaksi dana kas, yaitu sekarang kita membahas tentang bukti transaksi pengeluaran kas, dan ini merupakan materi terakhir di kelas 11 ini. Jadi mohon disimak dengan baik-baik. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan dua sistem, yaitu melalui cek atau bilet giro dan juga menggunakan uang tunai yang melalui sistem dana kas kecil. Nah, untuk dokumen yang biasa digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran kas yaitu ada nota kontan. Nah, ini gunanya sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk transaksi pembelian secara tunai. Lalu ada faktur pembelian kredit, ini sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Dan yang ketiga, permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, ini digunakan sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Yang terakhir adalah bukti pengeluaran kas kecil, yaitu gunanya sebagai pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil. Oke, next. Yang pertama ada pengeluaran kas dengan cek. Cek dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan syarat hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral diatur dalam KUHD pasal 178 dengan bunyinya, dalam cek harus tertulis perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Bank yang harus membayar menyebutkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan dan tanda tangan penarik. Nah, penggunaan cek ini diatur oleh KUHD pasal 178 ini, dan ada syarat lainnya, yaitu cek itu harus tersedianya dana, terus adanya materai, terus jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh pemberi cek. Jadi cek itu misalkan ada kesalahan atau perubahan tanggal ataupun jumlah, nah itu harus ditandatangani oleh pemberi cek. Kemudian jumlah yang tertulis dengan angka dan huruf itu harus sama. Jadi jumlah yang di angka itu misalkan 178.000. Nah, yang di huruf juga harus sama, Rp178.000. Lalu masa berlaku cek itu kadaluarsa cek 70 hari setelah cek itu dikeluarkan. Terus syarat lainnya tidak diblokir oleh pihak berwenang dan rekening itu belum ditutup. Nah, ini merupakan syarat cek itu bisa digunakan. Lalu ada pengeluaran kas dengan cek memiliki kelebihan jika ditinjau dari segi pengendalian. Jadi dari segi pengendalian itu cek mempunyai kelebihan-kelebihan dalam pengeluaran kas ini. Yang pertama, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pembayar. Yang kedua, pengeluaran kas dengan cek direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank kepada perusahaan nasabahnya. Jadi rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan yang direkam dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Lalu yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issue, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek. Itu dapat menggunakan si cancel check ini sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Next ada pembayaran menggunakan bilet giro atau surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk
memindahkan sejumlah uang dari rekening satu ke rekening yang lainnya. Jadi pihak penerima itu nggak bisa mencairkan nominal yang tercantum dalam bilet giro, tetapi saldonya itu saldo rekening penerima itu akan otomatis bertambah. Masa berlaku bilet giro adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Nah, ini ada beberapa syarat bilet giro agar dapat dilakukan pembukuan. Yang pertama, terdapat nama bilet giro dan juga nomor serinya. Jadi di dalam bilet giro harus ada namanya dan juga nomor serinya. Jika tidak ada, maka proses pembukuannya itu tidak dapat dilakukan. Yang kedua, perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan. Jadi harus ada perintah dari si pemberi bilet giro itu untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, ada nama dan tempat bank yang tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Jadi jumlah dana itu dipindahkan dalam angka dan huruf. Jadi tertulis dalam bentuk angka dan juga dalam bentuk huruf. Yang kelima, nama pihak penerima harus jelas. Yang keenam, tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika penarik merupakan perusahaan. Jadi ada tanda tangan ataupun cap perusahaan itu jika si penarik itu merupakan sebuah instansi atau perusahaan. Yang ketujuh, ada tanggal dan tempat penarikan. Nah, tanggalnya itu tanggal berapa dan juga tempat penarikannya itu di mana, di bank apa. Lalu kedelapan ada nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Next, di sini ada penolakan pembayaran cek atau bilet giro. Nah, ada beberapa penyebab atau hal yang menyebabkan penolakan pembayaran cek atau bilet giro. Yang pertama, tidak adanya materai. Jadi bilet giro ataupun cek harus diberikan materai dan juga tanda tangan. Terus jumlah yang tertulis di angka dengan huruf tidak sama. Jadi yang di angka itu misalnya 200.000, tapi yang tertulis dengan huruf itu bukan 200.000 atau sebaliknya. Yang ketiga, tanda tangan atau cap perusahaan berbeda dengan spesimen. Nah, tanda tangan atau cap ini tidak boleh berbeda dengan spesimen. Spesimen itu maksudnya contoh dari tanda tangan sebelumnya atau hak mutlak tanda tangan, bentuk tanda tangan dan juga cap dari perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Jadi misalkan di bilet giro ada coretan terus ada perubahan, nah itu tidak ditandatangani oleh si pembuat atau pemberi, maka itu dapat menyebabkan ditolaknya pembayaran cek ataupun bilet giro. Lalu yang kelima, ada cek atau bilet giro sudah kadaluarsa. Nah, ini harus diperhatikan lagi masa berlaku cek atau bilet giro. Yang keenam, resinya itu belum kembali. Yang maksudnya resi belum kembali itu artinya si nasabah itu belum mengirim resi ke bank bahwa nasabah sudah menerima buku cek ataupun bilet giro. Yang ketujuh, endorsement cek tidak benar. Nah, endorsement ini seperti pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan. Nah, yang kedelapan, rekening nasabah sudah ditutup. Yang kesembilan, dibatalkan oleh si penarik. Yang ke-10, rekening diblokir oleh pihak berwajib. Yang terakhir, kondisi cek atau bilet giro itu rusak atau lain hal sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang sistem dana kas kecil. Kas kecil merupakan uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Misalkan pengeluaran dana kas kecil untuk
pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Nah, itu bisa menggunakan dana kas kecil ini. Nah, di dalam sistem dana kas kecil ini kita akan membahas tentang cara atau metode penyelenggaraan, prosedur penyelenggaraan, dan juga dokumen yang digunakan. Yang pertama kita akan membahas cara atau metode penyelenggaraan. Yang pertama metodenya itu ada impress system. Impress system ini adalah pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap atau impress fund system, atau jumlah kas itu akan selalu tetap. Secara garis besarnya yaitu besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Misalkan kita mengambil uang di dana kas kecil itu 50.000, maka kita harus mengganti atau mengisi saldo kas kecil itu 50.000 juga. Jadi besarnya itu harus sama, karena ini merupakan metode impress fund system atau dana tetap. Jadi perlu diketahui bahwa metode tetap ini, kasir kas kecil tidak mencatat pemakaian dana kas kecil dalam jurnal, tapi buku kas kecil hanya merupakan catatan intern kasir kas kecil dan tidak dapat dijadikan dasar pencatatan dalam buku besar. Jadi sebagai kasir boleh mencatat dengan menggunakan catatan yang si kasir buat, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam jurnal. Lalu cara penyelenggaraannya, yang pertama pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Jadi saldo rekening dana kas kecil tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Maksud dari mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas adalah biaya-biaya itu ditaruh di sebelah debit dan kas itu ditaruh di sebelah kredit. Nah, ini seperti ini. Jika kita melakukan pembentukan dana kas kecil, maka di jurnalnya itu kas kecil di sebelah debit dan kas bank di sebelah kredit. Nah, untuk pengeluaran kas kecil, untuk pembayaran biaya-biaya itu tidak ada di jurnal karena tidak dicatat dalam jurnal. Terus ada pengisian kembali dana kas kecil, bisa dilihat pengembalian dana kas kecil, terus penambahan dana kas kecil. Lalu apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, nah jurnalnya ini sebagai berikut. Lalu cara atau metode penyelenggaraan yang kedua adalah fluktuasi sistem. Dalam dana kas kecil, metode fluktuasi pemakaian kas kecil oleh kasir. Kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Dan dana kas kecil ini ditentukan dalam jumlah yang tetap sehingga jumlah pengganti dana kas kecil tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Nah, kalau fluktuasi ini pengganti dananya itu tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Misalkan kita kas itu keluar 50.000, terus kita ganti dengan 60.000, nah itu nggak apa-apa, itu namanya sistem fluktuasi. Oleh karena itu, dalam metode dana tidak tetap tidak perlu jurnal penyesuaian terhadap saldo dana kas kecil pada akhir periode. Kemudian ada syarat penyelenggaraannya.
Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit dana kas kecil sehingga setiap saldo rekening ini berfluktuasi. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai keperluan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Nah, berikut adalah bagaimana cara menulis jurnalnya. Pembentukan dana kas kecil. Kas kecilnya di sebelah debit dan kas banknya di sebelah kredit. Begitupun yang lainnya, bisa dilihat dan dipelajari. Lalu ada perbedaan antara metode tetap atau impress system dengan metode fluktuatif. Yang pertama, jumlah untuk di metode dana tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecil itu sama dengan jumlah pengeluaran. Jadi jumlah pembayaran biaya-biayanya itu harus sama dengan jumlah pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian untuk metode fluktuatif, jumlah pengisian kembali dana kas kecilnya itu tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya. Perbedaan yang kedua adalah pada saat pengeluaran dana kas kecil di dalam metode dana tetap ini atau impress system itu tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil saja. Sedangkan di metode fluktuatif, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat di jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya. Lalu perbedaan yang ketiga, dalam metode impress system, saldo rekening dana kas kecil adalah tetap. Nah, dalam metode fluktuatif, saldo rekening dana kas kecil itu berfluktuatif. Yang terakhir, dalam metode dana tetap atau impress system, pada akhir periode perlu disesuaikan. Sedangkan di metode fluktuatif itu pada akhir periode tidak perlu disesuaikan. Lalu kita akan membahas tentang prosedur penyelenggaraan. Nah, berikut adalah prosedur penyelenggaraan sistem dana kas kecil dengan dalam metode impress system maupun sistem berfluktuasi. Yang pertama adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, ini dimulai dengan adanya surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana yang disisihkan ke dalam dana kas kecil dan tujuan pembentukan dana tersebut. Jadi, untuk membentuk dana kas kecil ini harus adanya surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana yang akan dimasukkan ke dalam dana kas kecil. Yang kedua ada prosedur pemintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, ini dimulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh si pemakai yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Pemakai dana kas kecil ini berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemakaiannya. Caranya yaitu dengan mengisi formulir bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pendukungnya. Yang ketiga ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Jika dana kas kecil sudah menipis saldonya, maka si pemegang dana kas kecil itu mengisi formulir untuk permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, formulir ini dilampiri dengan bukti-bukti pendukung dan juga dikirimkan ke bagian utang untuk diproses dalam pengisian dana kas kecil. Lalu pembahasan yang terakhir itu ada dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, antara lain ada bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi atau bagian akuntansi kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen. Nah, dalam sistem dana kas kecil ini, bukti kas keluar diperlukan pada saat
pembentukan dan pengisian dana kas kecil. Nah, jadi bukti ini sangat diperlukan untuk pembentukan dan pengisian dana kas kecil. Yang kedua ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, ini dokumen yang digunakan oleh si pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Nah, bagi si pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa dia telah mengeluarkan kas kecilnya. Yang ketiga ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh si pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan pada pemegang dana kas kecil. Nah, dalam Impress System, bukti pengeluaran kas kecil ini dilampiri dengan dokumen pendukung yang disimpan dalam arsip oleh si pemegang dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Yang terakhir, permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Nah, untuk dalam sistem Impress System, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali dana kas kecil ini harus sesuai dengan jumlah uang tunai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas pada arsip. Jadi jumlah pengisian dan jumlah yang dikeluarkan itu harus sama. Sementara itu dengan sistem yang fluktuasi sistem, pengisian kembali dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan, namun sesuai dengan kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil. Nah, kalau si fluktuasi ini pengisiannya itu nggak harus sama dengan yang udah dikeluarkan sebelumnya, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan si pemegang dana kas kecil. Oke, sekian materi tentang pengelolaan dana kas. Semoga bisa dipelajari dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.